terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya untuk Nadila. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Oke, sebelum ke materi pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ada yang tahu materi pada pertemuan kali ini itu menjelaskan mengenai apa? Ada yang tahu nggak? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang determinan matriks ordo 2x2. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep determinan matriks ordo 2x2. Yang kedua itu menemukan rumus determinan matriks ordo 2x2. Dan yang ketiga itu menyelesaikan masalah konseptual mengenai determinan matriks ordo 2x2. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari mempelajari determinan matriks ordo 2x2 kita kali ini? Nah, sebenarnya itu banyak ya manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari terutama. Nah, salah satunya yaitu yang pertama itu memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung macam-macam variabel. Nah, selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan, contohnya penyelidikan sumber daya, sumber minyak bumi dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu dihubungkan dengan penggunaan program linier, analisis input output baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial maupun bidang teknologi lainnya. Dan masih banyak lagi manfaatnya. Nah, materi ini berkorelasi dengan materi sebelumnya, yaitu tentang SPLDV dan materi yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang matriks. Nah, di sini apakah ada yang masih ingat apa itu SPLDV? Oke, Suci silakan. SPLDV yaitu suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan yang memiliki dua variabel dan pangkatnya itu 1, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik maka akan berbentuk garis lurus. Itu benar ya apa yang dijelaskan oleh Suci, bahwa SPLDV itu merupakan suatu sistem persamaan linier yang terdiri dari dua variabel dan pangkat variabel tertinggi itu yaitu 1. Dan ketika digambarkan dalam sebuah grafik maka akan menghasilkan sebuah garis lurus. Dan selanjutnya, apakah ada yang tahu definisi dari matriks? Siapa yang tahu? Jadi matriks itu merupakan suatu susunan bilangan atau elemen yang diatur menurut aturan baris dan kolom di dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau bentuk persegi panjang. Nah, serta susunan atau elemen tersebut dibatasi oleh sebuah kurung biasa ataupun kurung yang berbentuk siku. Ya, betul sekali apa yang dijelaskan oleh Sipa. Selanjutnya, Ibu akan memberikan ilustrasi permasalahan yang nantinya akan diselesaikan oleh kalian. Nah, bisa dilihat di layar. Ahmad, Budi, dan Catur bersama-sama pergi ke toko buku. Ahmad membeli 3 buku dan 2 buah pensil. Nah, sedangkan Budi membeli 1 buku dan 3 buah pensil. Nah, dengan membayar 7.000. Sedangkan tadi Ahmad itu membayarnya 15.000. Sedangkan Budi itu 7.000. Nah, berapa yang harus dibayar oleh Catur bila ia membeli sebuah buku dan sebuah pensil? Nah, dari sini apakah ada yang mau menyebutkan apa permasalahan yang diperoleh dari ilustrasi yang ada pada layar? Ya, silakan Susi. Masalah yang didapatkan pada ilustrasi yaitu harga dari 3 buah buku dan 2 buah pensil senilai Rp15.000. Harga 1 buah buku dan 3 pensil senilai Rp7.000. Dan yang ditanyakannya itu berapa nilai uang yang harus dikeluarkan untuk membeli sebuah buku dan sebuah pensil. Dan permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan determinan matriks dan menghubungkan dengan konsep SPLDV. Nah, selanjutnya akan ada diskusi kelompok. Untuk tempat duduknya silakan sesuai dengan kelompok yang sebelumnya yang sama dengan pertemuan
sebelumnya. Untuk kelompok 1 mana? Ini untuk kelompok 2. Nah, selain dari ilustrasi permasalahan tadi, kelompok 1 itu merumuskan tentang apa itu definisi dari determinan matriks, dan kelompok 2 itu merumuskan atau menemukan apa itu rumus dari determinan matriks. Silakan jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan ke Ibu. Untuk ilustrasi permasalahan yang ditayangkan pada layar itu terdapat pada permasalahan kedua. Bagaimana kelompok 1 ada yang kurang dipahami? Kami jelasin yang ini. Ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah? Ibu izin bertanya. Kelompok 2 permasalahannya yang ini. Iya, nanti ini. Ada lagi? Oke, kelompok 1 udah siap? Untuk yang pengertian tentang konsep determinan matriksnya. Iya. Silakan kelompok 1 buat maju ke depan. Panggilannya siapa? Vera ya? Ya, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang determinan matriks, di mana dari kelompok kami mendapatkan determinan matriks, yaitu misalkan matriks A, suatu matriks persegi berorder 2 secara umum dapat ditulis sebagai matriks A sama dengan A, B, C, D. Dan A dan D ini merupakan diagonal utama, sedangkan B dan C merupakan diagonal sebenarnya. Sehingga determinan matriks adalah hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen pada diagonal sekunder. Itu betul ya, di hasil diskusi dari kelompok 1 bahwa determinan matriks itu merupakan suatu matriks berupa persegi, matriksnya itu terus untuk penghitungannya itu hasil kali elemen dari diagonal utama dikurangi hasil kali dari diagonal sekunder. Nah, untuk penulisannya bisa dituliskan kan? Nah, bagaimana untuk mengisi kolom yang kosong? Ya, betul sekali ya. Nah, ini itu apa namanya? ABCD itu Elemen-elemen dari matriks. ya, betul sekali. Dan simbol dari determinan matriks itu bisa dituliskan seperti ini, determinan A, atau juga sebagai nilai mutlak dari A. A itu merupakan nama dari suatu matriks. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Baik, terima kasih kepada guru yang mempersilahkan kelompok 2.
Jadi untuk hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu di mana determinan matriks ini hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen pada diagonal sekunder tidak jauh berbeda dengan tadi kelompok dari kelompok 1. Nah, terus pada definisi tersebut jadi kami tuh mendapatkan rumus, Bu. Rumusnya itu Yang bisa dituliskan? Ya, betul sekali ya. Dan untuk diagonal utamanya bisa ditunjukkan yang mana? Diagonal utama dan diagonal sekunder. kalau diagonal utama ini yang A sama D. Kalau diagonal sekunder itu dari C B. Beri tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 2. Dan untuk contoh soalnya bisa dikerjakan. Ibu memiliki media pada slide ini yaitu berupa layar mix atau layar determinan matriks. Bisa diterapkan di sini. Ini itu untuk mempermudah pemahaman kalian mengenai penyelesaian dari determinan matriks ordo 2x2. Soalnya dari kami Yang ada di LKPD ya. Bisa dijelaskan? jadi di sini kan sesuai dengan LKPD itu soalnya itu ada matriks yang dimana elemen-elemennya itu ada min 1, min 2, 3, sama min 4. Nah, sesuai tadi diagonal utama dimana kalau misalkan dicontohkan kan tadi ini A, ini B, ini C, ini D. Kan diagonal utama tadi itu A sama D. Berarti A kali D. Di sini A-nya 1, D-nya A-nya min 1, D-nya min 4. Terus sama diagonal sekundernya yang C sama B min 2 sama 3. Jadi min 1 kali min 4 nanti dikurangi min 2 kali 3. Nah, min 1 kali min 4 itu kan 4 hasilnya. Terus dikurangi min 3 kali min 2 kali 3. Jadi hasilnya di sini kan min 6. Nah, terus 4 dikurangi min 6 itu kan jadi sama aja kayak 4 tambah 6. Jadi hasilnya 10. Bagus sekali pemaparan dari Jara. Itu berarti kelompok 2 sudah memahami ya materi terkait determinan matriks ordo 2x2. Terima kasih Jara. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya terkait ilustrasi yang sebelumnya Ibu sudah berikan, apakah dari perwakilan kelompok 1 atau perwakilan dari kelompok 2 akan ada yang mau menjelaskan? Coba Ibu. Boleh. Boleh silakan Ibu. Pada permasalahan yang sudah diberikan pada awal itu, permasalahannya kan Ahmad, Budi, dan Catur itu bersama-sama pergi ke toko buku. Ahmad membeli 3 buku dan 2 pensil dengan membayar uang senilai 15.000. Kemudian Budi membeli 1 buku dan 2 pensil dengan membayar uang 7.000. Nah, yang ditanyakan itu berapa yang harus dibayar oleh Catur bila ia membeli sebuah buku dan sebuah pensil. Untuk penyelesaiannya,
Untuk mempermudah dalam penyelesaiannya, kelompok kami membuat terlebih dahulu dalam bentuk tabel. Jadi kalau masalahnya itu nanti sesuai pertanyaannya, satu membeli satu buah buku dan satu pensil. Nah, di sini untuk mempermudah penyelesaiannya, kami mengidentifikasi masalahnya dalam tabel. Di mana Aka membeli buku, dua pensil dengan harga 12.000, Budi membeli buku, satu buku, dua pensil dengan harga 7.000, kemudian catur berapa jika membeli buku dan satu pensil. Nah, pada matematikanya kita misalkan bahwa buku ini merupakan X dan pensil ini merupakan Y. Nah, kita tampilkan dalam sistem persamaan linear sehingga dari informasi data tersebut kita tuliskan jika X tambah 2Y sama dengan 15.000 dan untuk Budi itu X ditambah 2Y sama dengan 7.000. Yang ditanyakannya kan catur, di mana X plus Y berapa kemudian kita menyelesaikan dengan persamaan matriks. Kita tampilkan dalam matriks order 2 kali 2, di mana 3, 2, 1, dan 2 dikali dengan matriks X dan Y dengan masing-masing harganya itu 15.000 dan 7.000. Nah, untuk mempermudah dari persamaan ini kita menyelesaikan dengan menggunakan determinan. Determinan itu menjadi ini lambang determinan sama dengan matriks 3, 2, 1, 2 itu sama dengan 3 dikali 2 dan 1 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian untuk determinan X di mana determinan dari buku ini dengan 15.000 dengan 2, 7.000 dan 2 itu sama dengan 30.000 dikelompokkan 15.000 dengan 15.000. Oke, atau determinan dari pensilnya yaitu harganya 6.000. Nah, maka diperoleh X dengan determinan itu sebagai 4.000 dan Y-nya itu 1.500 sehingga jika catur membeli satu buku dan satu pensil, maka catur harus membayar senilai 5.000. Terus kali penjelasan dari siswa. Dan apakah dari kelompok 1 ada yang beda dari yang siswa jelaskan? Apakah ada yang beda dari yang lain? Beda atau sama? Untuk kelompok 1 alhamdulillah udah sama Bu dari penjelasan sampai akhirnya juga. Ya, untuk jawaban yang Sipa jawab tadi yang sudah disesuaikan di depan itu apakah benar atau tidaknya kita cek. Nah, untuk hasil akhirnya, jadi jika catur membeli satu buku dan satu pensil itu dia harus membayarnya sebesar 5.500, di mana untuk satu bukunya itu 4.000, betul? Dan satu pensilnya itu 1.500. Beri tepuk tangan untuk si Patul, perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih sih. Sampai sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan? Ayo kelompok 1. Izin menjawab Bu. Kesimpulannya yaitu dari konsep determinal matriks, di mana misalkan matriks A suatu matriks persegi yang berordo 2 kali 2 dan secara umum dapat dituliskan sebagai yang tadi dijelaskan, dan elemen A dan D ini merupakan diagonal utamanya dan elemen B dan C merupakan diagonal sekundernya. Sedangkan untuk determinan matriksnya yaitu adalah hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen pada diagonal sekunder. Betul sekali. Dan ada yang mau menambahkan? Dari kesimpulan? Boleh Fadila? Kan tadi sudah disebutkan bahwa determinan matriks itu adalah hasil kali diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Nah, jadi rumusnya itu untuk diagonal utamanya, kalau misalkan matriksnya A, B, C, D, berarti diagonal utamanya AD dan diagonal sekundernya yaitu BC. Jadi untuk rumusnya, rumus determinannya itu sama dengan AD dikurangi BC. Betul sekali. Dan tadi ya dari definisi itu kenapa yang disebutkan itu harus matriks persegi? Karena 2 kali 2 itu kan jumlah baris sama kolomnya itu sama ya. Barisnya 2, kolomnya juga 2. Maka dari itu disebutkan matriks persegi. Bu, kalau misalkan matriks persegi panjang bisa nggak dicari determinannya? Tentu saja tidak bisa, karena dari ketentuan dari awal itu definisi matriks ordo, determinan matriks ordo 2 kali 2 itu harus merupakan matriks persegi. Dan untuk rumus itu sendiri kan tadi itu AD dikurangi BC. Nah, itu merupakan apa ya, bisa saja
nanti sewaktu-waktu bisa berubah. Itu tergantung dari nama elemen yang ada pada matriks tersebut. Bisa MNOP, MNOP. Ya. Berarti MN dikurangi OP. Nah, itu bisa saja berubah. Namun untuk memudahkannya, kita ingat bahwa determinan matriks itu merupakan hasil kali dari AB dikurangi hasil kali dari CD, atau hasil kali dari diagonal utama dikurangi hasil kali dari diagonal sekunder. Diagonal utama itu yang menyerong ke kanan sini, dan untuk diagonal sekundernya yang menyerong ke kiri. Oke, Bu rasa sudah cukup ya untuk pertemuan kali ini. Dan jangan lupa untuk tugas individu di rumah ada pada LKPD. Nanti PJ dari mata pelajaran ini bisa memfotokan lalu men-share-nya di WhatsApp. Ya, di grup WhatsApp. Untuk pengumpulannya itu nanti kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Dan untuk deadline-nya maksimal H-1 sebelum pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Ya, bisa Bu. Di sini Ibu ada quotes of the day, yaitu kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit dan terus mencoba. Jadi kalian harus terus semangat untuk belajar dan jangan mudah menyerah, terus mencoba. Oke, untuk menutup pertemuan pada kali ini, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ibu tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.